Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Saya percaya hari ini kita diberikan kekuatan baru dengan pengharapan yang baru dalam Kristus yang senantiasa menyertai kita. Kita bertemu kembali di dalam tema yang sama di dalam bulan ini, yaitu berdampak melalui komunitas. Saudara, saya percaya setiap kita memiliki kesaksian yang dapat kita sampaikan kepada banyak orang. Dan tentunya kesaksian itulah yang menjadi daya tarik orang lain untuk boleh mendengar lebih jauh tentang Kristus dan juga tentang iman percaya kita. Tetapi tahukah saudara bahwa setiap kita walaupun memiliki kesaksian yang baik tidak lepas dari yang namanya proses kehidupan dan juga pembentukan dari Tuhan. Nah, ada satu tokoh di dalam Alkitab yang begitu luar biasa mengalami hal ini dan itu menjadi sebuah titik balik pengenalan yang luar biasa dalam kehidupannya kepada Tuhan yang menyertai dia. Kita lihat di dalam Ayub pasal yang pertama, saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan 22 saja. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dikatakan demikian di akhir daripada pasal 1 ini. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, ucapan ini keluar dari seorang yang bernama Ayub, yang takut akan Tuhan, yang hidup tulus hati dan juga rajin berbuat baik. Kalau saudara perhatikan baik-baik apa yang terjadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia mengalami ladangnya dirampas, bahkan juga anak-anaknya tewas. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini, apakah layak hal ini dialami oleh seorang yang takut akan Tuhan? Apakah layak hal ini dialami oleh orang yang tulus hati? Tetapi itulah kenyataannya. Maka tadi seperti saya katakan pada saudara, yang memiliki kesaksian yang baik tidaklah menghindarkan kita dari proses kehidupan pembentukan dari Tuhan. Jangan terburu-buru untuk menjadi takut, saudara. Tidak semua orang suka dengan kita dan cara hidup kita. Ya, ketika kita menghadapi orang, menceritakan segala sesuatu, ada orang yang suka, bahkan ada juga orang yang tidak suka. Tetapi juga proses dan pembentukan itu bisa datang dari diri kita sendiri. Mungkin ada hal-hal yang perlu dibereskan. Supaya kesaksian kita bukan hanya sekedar tampak luar, tapi memang dari kehidupan yang sebenarnya yang dapat kita katakan kepada orang lain dan kita tampilkan dalam kehidupan orang lain, kepada kehidupan orang lain. Kembali kepada proses dan pembentukan dari Tuhan. Tuhan punya tujuan, yaitu apa? Supaya kehidupan kita semakin cemerlang, saudara. Ya. Supaya kita boleh muncul seperti emas. Ayub berkata begini di dalam pasal yang ke-23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Artinya apa? Setiap proses kehidupan dan juga setiap pembentukan yang Tuhan kerjakan, itu sebenarnya mau meningkatkan nilai kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Banyak orang tidak mengerti tentang hal ini dan terburu-buru menjadi takut, terburu-buru menjadi bersungut-sungut. Padahal Tuhan sedang mau meningkatkan nilai dari kehidupannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua adalah supaya setiap orang semakin banyak berbuah. Di dalam Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Lebih banyak berbuah. Akibat dari proses pembentukan dialami Ayub bukan hanya dikenal dan masyhur di tanah Uz saja, tapi seluruh dunia dan setiap generasi. Karena cerita itu, karena interaksinya dengan teman-temannya, dan juga pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Ayub, ditulis di dalam Alkitab dan sampai hari ini kita bisa membacanya dan menemukan teladan yang luar biasa dari seorang yang bernama Ayub. Sudah sangat banyak orang dikuatkan, dipulihkan, dan menang dalam menghadapi proses dan pembentukan karena mempelajari teladan dari Ayub.
Jangan takut dengan proses kehidupan dan pembentukan yang Tuhan kerjakan. Karena Dia mau supaya kita lebih cemerlang dan kita semakin berbuah banyak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan kami semakin hari semakin cemerlang. Sehingga kami boleh semakin berdampak. Baik di dalam komunitas maupun melalui komunitas di mana kami ada. Sehingga kami boleh mempermuliakan Engkau. Kami boleh menjadi teladan di dalam segala perkataan, pikir, dan ucapan kami, dan juga perbuatan kami. Dan kami bukan hanya sekedar terlihat baik dari tampak luar, tetapi biarlah itu keluar dari kehidupan yang telah mengalami pemurnian daripada Tuhan. Tolong kami untuk mengerti akan hal ini. Dan ketika kami menjalaninya, beri kami kekuatan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.